Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa dulu agar apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk hidup kita. Kalian tentu masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ibu berharap kita sama-sama mematuhi kesepakatan kelas tersebut. Kita nanti akan membahas mengenai angka penting ya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kalian nanti mampu mendefinisikan angka penting dan menerapkannya dalam operasi aljabar. Sebelum kita mulai pembelajaran, yang makan perasaan kalian saat ini? Nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Nomor 1, Bu. Tuh, nomor 1. Semuanya nomor 1. Boleh ditulis di room chat. Perasaan kalian saat ini ya. Nomor 1, Bu. Nggak ada tuh gambarnya. Oh ya, tunggu dulu kalau yang nggak ada ya. Apa penyebab? Senang, gembira. Sedang gembira. Gembira, Bu. Apa yang menyebabkan perasaan kalian gembira, bahagia? Rebahan-rebahan santuy. Rebahan santuy. Apa lagi? Libur, Bu. Libur. Kalau kita ngeliat gambar ini, kira-kira apa yang dirasakan sama anak ini? Sedih. 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 Terus kira-kira apa yang bisa kalian lakukan? Yang kalian lakukan kalau kalian berada dalam keadaan sedih seperti itu, dan apa yang kalian lakukan kalau melihat teman kalian sedih seperti itu? Coba apa yang dilakukan? Menghibur, Bu. Menghibur. Nah, Terus apa lagi? Semangat. Memberikan semangat. Nyenengin. Pegri menghiburnya. Terus apa lagi? badut. Ngebadut. Memberikan semangat, menghibur. Seperti itu. Ya, memberikan semangat lebih ini ya, memotivasi. Memotivasi itu sekaligus menghibur, ya betul. Jadi apa yang kalian lakukan ketika melihat teman kalian sedang hatinya sedang tidak mood, sedang sedih, itu kalian betul yaitu menghibur dan memberi semangat. Nah, sekarang kita ke angka penting. Ini ada deretan angka-angka di sini. Yang jadi pertanyaan, apakah semua angka adalah angka penting? Bagaimana Penting, menurut Bu. kalian? Penting. Semuanya Penting, angka Bu. penting. Nah, Penting, Bu. ya. Terus kalau angka 0, angka penting bukan? Penting mungkin. Penting, Bu. Penting. Berarti semuanya dari 0 sampai 9 itu angka penting ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti pembelajaran tentang angka penting ini bisa kalian lihat di link ini ya. Nanti akan Ibu share di grup WA. Iya, Kalian bisa. Bu. Nah, isinya itu tentang ini. Jadi, Ibu jelaskan angka penting itu angka yang didapatkan dari hasil pengukuran, mengandung angka pasti dan angka taksiran. Kalian sering melakukan pengukuran kan? Contohnya misalnya gini, kalian melakukan pengukuran dengan menggunakan penggaris. Ya. Pernah nggak? Pernah kan? Pernah. Iya. Nah, Bu. Veteran. Iya, dengan meteran, dengan penggaris. Nah, bagaimana aturannya? Tadi kan menurut kalian bahwa angka 1 dari angka 0 sampai angka 9 itu adalah angka penting. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini aturan angka pentingnya ya. Semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi angka berapa saja yang angka penting? Kalau menurut aturan yang pertama ini. Angka berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, jadi dari angka
Ada 3, Bu. Ada 3, Bu. Betul, 3. Karena 2 itu merupakan angka penting, 3 juga merupakan angka penting, 4 juga merupakan angka penting. Jadi ada 3 angka penting. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi angka 0 ini disebut dengan angka penting tergantung dari letaknya. Kalau angka 0 yang letaknya di antara angka bukan 0, nih, misalnya 1,009. Angka 0 yang ada di tengah-tengah ini merupakan angka penting, ya. Misalnya lagi 2005. Nah, 0 yang di antara angka 2 sama 5 itu angka penting atau bukan? Penting. Penting. Nah, kalau ditanya 1,009 ini ada berapa angka pentingnya? Ada 4. Ada 4. 70,6 ada berapa angka pentingnya? 3. Ada 3. Ngerti kan? Kalau 201 berapa angka pentingnya? 201. Ada 4. 3, Bu. 3 ya, 201 ya. Ada 3 angka penting, betul. Pinter. Selanjutnya, deretan angka 0 di sebelah kanan bilangan dengan tanda desimal merupakan angka penting. Angka 0 setelah koma itu merupakan angka penting. Jadi angka 0 yang ada di sebelah kanan, ini sebelah kanannya kan, setelah dengan tanda desimal itu merupakan angka penting. Contoh 3,000. Ini ada berapa angka pentingnya? Ada 4. 4, betul. Kalau misalnya 6,070 ada berapa angka pentingnya? Ada 4, Bu. Ada 4, Bu. 4 ya. Jadi ngerti ya? Iya, Bu. Selanjutnya, Iya, Bu, insyaallah. ya, deretan angka 0 di sebelah kanan bilangan tanda tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting. Jadi kalau tidak ada tanda desimalnya, angka 0-nya bukan merupakan angka penting. Ya, ngerti nggak? Ngerti, Bu. Jadi ini kan tidak ada komanya kan, 3000. Berarti 0 di sini bukan angka penting. Penting. Kalau ditanya berapa angka pentingnya 3000 ini? Berapa? Dari angka 3000, angka pentingnya 1. 1. Betul ya, 1. Kecuali kalau misalnya di bawah 0 ini dikasih tanda, dikasih garis di bawah 0-nya, berarti menandakan bahwa 0 itu adalah angka penting. Misalnya gini, 3000 tapi di 0-nya di paling belakang dikasih tanda garis, itu berarti 0-nya termasuk angka penting. Jadi kalau ditanya, kalau ada garisnya seperti itu, berapa angka pentingnya? Yaitu ada 4. Nah, paham? Ya Allah, Bu. Insyaallah ya. Tahu, Bu. Semangat. Deretan angka 0 di sebelah kiri bilangan adalah bukan angka penting. Jadi angka 0 yang sebelah kiri ini bukan angka penting. Mau desimal, mau tidak desimal, ini bukan angka penting. Jadi kalau tadi sebelah kanan kalau ada desimalnya, ada komanya itu angka penting. Kalau tidak ada komanya bukan angka penting. Nah, kalau ini adanya di sebelah kiri angka 0-nya, ini bukan merupakan angka penting. Paham? Insyaallah. Ya, Insyaallah, Bu. alhamdulillah. Sekarang bagaimana sih penerapan operasi angka penting? Nah, angka penting ini juga bisa ya, bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dikali, bisa dibagi, bisa dipangkatkan. Pokoknya operasi aljabar matematika itu diterapkan juga pada operasi angka penting. Hanya aturannya kalau untuk operasi angka penting ini, untuk penjumlahan dan pengurangan, kita lihat untuk penjumlahan dan pengurangannya itu akhirnya yang paling sedikit dari penjumlahan dan pengurangan tersebut. Untuk perkalian
Perkalian ini sama ya, mengandung angka penting yang paling sedikit. Nah, untuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah, misalnya kalau kita menuliskan angka yang banyak seperti ini. Terlalu panjang kan kalau kita tuliskan semuanya. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa dituliskan secara simpel? Yaitu kita dengan menggunakan notasi ilmiah namanya. Bagaimana cara menuliskannya? Yaitu seperti ini, A dikali 10 pangkat N. A ini adalah bilangan pokok yang menunjukkan angka penting. Misalnya ini 230 juta. 10 pangkat N ini adalah faktor pengalinya, atau kalau misalnya di komanya nolnya ada berapa? Ini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Kalau ditulis bisa 23 itu adalah angka pokoknya dikali 10 pangkat nolnya ada N-nya itu banyaknya 0, nolnya ada 7 misalnya. Bisa seperti itu. Atau kalau misalnya mau ditulis pakai koma, jadi 2,3 dikali 10 pangkat 8. Ditambah pangkatnya 1 karena di sini ditulisnya 2,3. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, Nggak ada, Bu. sekarang kita berhenti dulu dari materi yang tadi sudah disampaikan. Berhenti, diam, dan rileks sejenak dari kegiatan yang sedang dilakukan. Sekarang mari kita sama-sama mendengarkan musik. Dengarkan beberapa menit ya untuk merilekskan pikiran kita. Setelah kita mendengarkan materi, mudah-mudahan kalian menjadi rileks. Bagaimana perasaan kalian? Nah, teknik stop ini untuk merilekskan pikiran kalian bisa kalian lakukan juga menggunakan teknik stop. Kita berhenti sejenak ya. Posisinya kita duduk serileks mungkin. Setelah itu kita tarik nafas. Ya. Kita hembuskan. Terus kita rasakan seperti kita merasa beban kita ini lepas seperti itu. Nah, ini nanti bisa kalian praktekkan ya di rumah. Misalnya pas kalian lagi belajar, ada tugas dari guru numpuk banyak, atau tugas di rumah dari ibu kalian banyak, berhenti aja dulu. Terus sekarang rileks, duduk dalam posisi nyaman, rasakan sensasi tubuh, sadari nafas, sadari pikiran dan emosi, dan
Nah, di akhir jimit kita ini, kalian nanti akan melaksanakan tugas proyek. Tugas proyek ini bisa dilakukan berkelompok atau mau dilakukan sendiri juga boleh. Nah, apa sih tugasnya? Tugasnya itu adalah kalian melakukan pengukuran benda yang ada di sekitar rumah kalian. Boleh apa saja, pokoknya bendanya apa saja yang bisa dilakukan di rumah kalian. Dan alat ukur yang digunakan juga apa saja, yang penting alat tersebut tepat untuk melakukan pengukuran. Ini merupakan lembar kerjanya. Nanti di lembar kerja apa saja yang dilakukan. Ya, pertama, langkah kerjanya, amati benda yang akan diukur. 2, siapkan alat ukur yang tepat dengan benda yang akan diukur. Lakukan pengukuran semua bagian benda yang sudah diamati. Terus gambar benda yang diukur, boleh dipoto atau boleh digambar, itu kreasi kalian saja. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan? Ibu, Ya, boleh. itu tugasnya kapan dikumpulin? Pas pertemuan selanjutnya. Kita analisis kan benda. Ukur. Iya, dari hasil pengukuran itu kita analisis. Oh iya, Bu. Ngerti semuanya? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kalian. Selamat berlibur. Kerjakan tugas dengan santai dan nyaman. Terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat saya merencanakan aksi nyata modul 2.2, ada keraguan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring karena khawatir peran serta siswa tidak maksimal dan pembelajaran berdiferensiasi serta kompetensi sosial emosional tidak tergambar dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui Google Meet. Tidak semua siswa dapat bergabung di Google Meet karena kendala jaringan dan terbatasnya kuota. Bagi siswa yang tidak dapat bergabung di Google Meet, mereka belajar melalui WhatsApp Group. Materi pembelajaran yang dibahas kali ini adalah mengenai angka penting. Angka penting sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat. Karena dalam fisika hasil pengukuran tidak mutlak tepat. Karena sering terjadi kesalahan pada saat mengukurnya. Sehingga dengan belajar angka penting kita dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Pada saat nenek kakek kita mengukur itu dengan satuan yang tidak baku. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan satuan jengkal, hasta, langkah, dan bahkan ranting pohon. Karena alat yang digunakan untuk mengukur tidak membutuhkan ketelitian, sehingga angka penting pada saat itu belum dipelajari. Dan kita sebagai guru pandai memunculkan ide-ide baru yang kreatif agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan bagi siswa dan bagi guru. Contohnya yaitu dengan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam setiap pembelajaran kita. Ya, demikian yang dapat saya refleksikan dari aksi nyata modul 2.2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.